welcome back to Net Max sama gue Grady. Dan di sebelah gue udah ada mobil yang kehadirannya udah ditunggu-tunggu dari 2019. Akhirnya dia datang juga tahun 2021. Ini adalah Mitsubishi New Pajero Sport 2021. Yuk, tonton terus video ini buat tahu detail lebih lanjut. Oke, sekarang kita lihat dulu dari eksteriornya. Akhirnya mukanya ini udah dirubah pakai dynamic shield yang paling baru ya si Pajero ini. Nah, tapi kalau misalkan dynamic shield-nya saudaranya ya, adiknya itu si Expander, lampu utamanya dia di bawah, kalau si Pajero tetap di atas. Dan ini udah pakai proyektor LED. Di sini juga di arealnya dia ada di sini ya. Proyektornya ini juga dia LED-nya bisa lampu besar dan lampu dim juga. Dia bi-beam, dia satu bohlam di sini. Nah, terus kita lihat lagi bagian bawahnya di sini. Ya ini ada fog lamp, ada lampu sen di sini dan ada turning light-nya juga. Kalau misalkan lampu besarnya nyala, terus mobilnya kalian belokin, setirnya nanti lampunya juga LED turning light ini dia nyala. Ngebantu pandangan kita pas belok. Dan kalau diperhatiin secara overall ya, bagian depannya tuh kayak lebih dongak ya, kayak lebih ngeliat ke atas gitu. Berasa lebih arogan gitu, kayak lebih macho gitu. Dan lebih kotak-kotak juga, lebih mirip sama Triton sih, kalau gue sih suka ya. Lebih kelihatan keker gitu. Nah, terus di bagian sini, di grillnya ini dia di finish pakai kelihatan kayak satin silver gitu. Jadi kelihatan elegan, mewah. Dan kalau kalian lihat logo Mitsubishi-nya, itu dia rapi, ketutup kaca, yang berarti dia ada radar. Ya, di sini ada radar. Nanti fungsinya buat apa kita lihat aja di dalam ya. Dan di bagian bawahnya dia di sini udah clean ya. Jadi cuman ada underguard dan nggak ada fog lamp, nggak ada apa-apa di sini. Tapi ada sensor parkir di sini. Tapi sekarang sayang nih headlamp washer-nya dia jadi nonjol begini. Padahal yang di tipe lama dia ada mechanical-nya gitu keluar ya. Kalau ini jadi ya agak mengganggu aja sih. Dan di bagian bawahnya lagi nih kita lihat dia masih ada cover besinya buat ngelindungin mesinnya nih. Nah ini keras ya, jadi buat dipakai off-road dia aman kalau misalkan mentok-mentok. Nah sekarang kita lihat ke bagian samping sih overall sebenarnya masih sama aja ya. Cuman mungkin yang kelihatan signifikan itu adalah peleknya. Dia pakai model baru, dia two-tone ya. Jadi kelihatan lebih maco juga bentuknya kotak-kotak gitu. Untuk ukuran bannya dia 265, 60 dan ringnya 18. Terus kita lihat lagi ke bagian sampingnya, di sini ada aksen chrome dan ada buat buka pintu juga di sini nih. Tombolnya dia untuk spionnya udah auto retract ya kalau mobilnya kita kunci. Dan karena ini tipe yang ultimate 4x2, kalau kalian lihat bagian atasnya dia sayangnya belum ada sunroof. Tapi kalau yang tipe Dakar biasa itu malah ada sunroofnya. Jadi sunroofnya itu cuma ada di tipe yang Dakar sama yang Dakar Ultimate 4x4. Kalau ini yang Ultimate 4x2 dia nggak ada sayangnya ya. Jadi kalian harus pilih antara safety atau mau sunroof gitu, mesti pilih salah satu. Atau kalau mau yang paket lengkap yang ambil yang 4x4 sekalian. Tapi kan harganya beda jauh. Oke, bagian sini chrome-nya juga masih ada nih yang panjang dari sini sampai sini. Terus selebihnya sama. Oke, sekarang kita lihat ke bagian belakangnya. Di sini dia ada shark fin antena ya. Dan ini kita lihat model spoilernya dia baru. Kalau yang lama tuh kan cuma lurus doang gitu. Yang ini sekarang dia ada tekukan-tekukannya ya, kelihatan lebih maco gitu rasanya. Nah, lampunya nih. Ini pertama kali keluar dulu Pajero Sport yang kayak gini. Kan lampunya banyak orang yang belum bisa nerima ya. Kayak nangis katanya. Ternyata masih dipertahankan. Gimana menurut kalian? Ini sekarang udah bisa diterima belum bentuknya kayak gini? Cuman kalau yang dulu dia nangisnya dia sampai bawah. Kalau ini nangisnya sampai sini. Jadi mungkin dia nggak terlalu sedih kayak yang lama ya. Tapi kalau yang lama yang di bawah sini tuh dia reflektor sebenarnya. Jadi reflektornya dipindah ke bawah sini. Dia lampunya memang sebenarnya bentuknya masih sama kayak gini. Cuma dalamnya dirubah nih. Dia LED barnya dia modelnya baru. Dan untuk lampu rem, lampu senja, dan lampu mundurnya dia ada di sini semua. Lampunya bentuknya titik-titik gitu. Terus kita lihat di bawah sini dia ada kamera mundur. Tapi untuk yang tipe Ultimate 4x2 ini dia cuma ada kamera mundur tok. Kalau yang 4x4 Ultimate itu dia ada kamera 360. Kalau ini dia belum ada. Nah, si Pajero Sport ini juga dia udah dilengkapi fitur kick sensor ya. Tapi catatan, sensornya itu adanya di samping, bukan di tengah. Jadi kita mesti ke sini nih. Nah, adanya di samping situ ya. Kalau kalian coba di tengah, sampai pegel nggak bakalan bisa. Isinya soalnya ban serep di bagian bawah situ. Oke, ini tutupnya juga bisa lagi ya. Udah nggak jadi, kita bahas bagasinya sekalian. Oke, sekarang kita lihat ke bagian bagasinya. Dia di sini sebenarnya bentuknya masih sama, cuma di sini dia bawa ada storage penyimpanan nih. Dan ini rapi banget ya, dia plastik gitu. Ada kompartemen-kompartemennya juga. Untuk kursi baris ketiga dia bisa dilipat, tapi pertama kita harus tarik bawahnya dulu. Nah, jadi joknya dia ngelipat dulu ya. Habis itu baru kita lipat. Ya, dia bisa rata lantai dan kapasitasnya lumayan gede.
Di bagian sini juga dia ada hooknya, kalau kalian mau pakai jaring-jaring, mau pakai net. Dan di sebelah kanan juga ada colokan 12 volt. Oke, jadi kira-kira untuk bagasinya kayak gitu. Sekarang kita langsung masuk ke bagian dalamnya aja. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam kabinnya. Kita nyalain dulu ya, dia udah start stop engine button. Getaran dieselnya sih sama kayak dulu sih ya, dia nggak gitu berasa, tetap nyaman. Dan kalau kita lihat ke bagian dashboardnya nih ya, memang dari desain dia nggak terlalu beda banget. Tapi yang langsung memalingkan perhatian gue itu adalah nih, cluster instrumennya dia udah pakai layar LCD 8 inci. Jadi semuanya layar kecuali indikator bensin sama indikator temperatur, dia masih biasa tuh ya. Nah, dia tuh pinter tuh dibikin kayak belakangnya tuh ada pencahayaan gitulah, ada backlight, jadi kelihatannya kayak LCD padahal itu bukan. Nah, layarnya ini kita lihat, ini tuh dia ada beberapa mode tampilan nih. Sekarang kita lihat ini yang tipe pertama, dia di tengahnya speedometer, di sini ada digitalnya juga nih, kecepatannya, terus sebelahnya juga ada mile per hour-nya juga, di sebelah kanannya dia tachometer. Tuh, kita ganti ya. Nih, dia ada yang tipe kedua. Sekarang ganti, ini bagian tengahnya tachometer, dan di bagian speedometernya dia angka di tengah, dan di sebelah kanan itu konsumsi bahan bakar. Ini kalau tachometer di tengah gini rasanya kayak sporty banget ya, gitu ya, kayak pengen ngedrak rasanya. Terus ganti lagi, nih, untuk tipe ketiga, ini keren banget, asli. Oh, jadi kelihatan kayak apa ya, bulat-bulat gitu. Dia tachometernya sebelah kiri. Jadi kalau kita gas dia muter tuh. Nah, ini sebelah kanan tuh dia speedometer. Ya, itu ada 3 tampilannya kayak gitu ya. Sekarang kita lihat lagi pilihannya, dia ada driver assistance, blind spot warning. Dia untuk safety-nya banyak ya. Blind spot warning ada, terus lane change assist-nya juga ada. Terus dia ada airbag, ada 7 sekarang di semua varian. Terus rear cross traffic alert dan front collision mitigation juga ada. Terus front miss acceleration system juga ada ya, yang kalau nggak sengaja injek gas tuh mobilnya nggak lompat gitu, dia bisa. Terus kita lihat lagi ke layarnya lagi, balik di sini juga dia ada remote. Kalau dilihat di sini ada device registration. Jadi sebenarnya gue udah download si aplikasinya ya. Ini ada aplikasi, dia namanya Mitsubishi Remote Control. Nih ada aplikasinya. Jadi si Pajero ini dia bisa dikontrol pakai HP, dan fungsinya dia bisa buka bagasi belakang, bisa buka kunci mobil, lihat konsumsi bahan bakar mobil, terus buat nyari mobil bisa, tapi bukannya GPS ya. Jadi kalau kan ada Find My Car gitu, kalau dipencet itu nanti lampu mobilnya nyala gitu. Jadi cuma membantu kita kalau lagi di parkiran, ngeliat mobil kita yang mana gitu. Tapi nggak sistem GPS, sayang banget. Ya, kira-kira kayak gitu. Cuman kalau mau connect dari HP ke mobilnya ini harus diaktifasi ke dealer, jadi gue nggak bisa coba sekarang. Gue kira bisa, gue udah download padahal nih. Ya, cuman sayang dari aplikasi HP itu dia belum ada fungsi remote start ya, remote start engine. Jadi padahal enak tuh kalau misalkan lagi panas-panas, tinggal kita aktifin aja, mobilnya nyala sendiri gitu kan, AC-nya juga nyala gitu, mobilnya tapi masih dalam kondisi terkunci gitu. Itu kan bakal enak banget, tanggung gitu, padahal udah ada aplikasi HP-nya. Oke, sekarang kita lihat lagi ke bagian head unit. Ini banyak banget sebenarnya bisa dieksplor. Dia ada settingan buat tailgate, dan kalau kalian sadar ini pas kita ubah-ubah menunya tuh dia ada bunyi-bunyi sound effect ya. Asli berasa kayak main game. Dan ini juga ada pilihan buat ganti suara sen. Ini buat yang normal sekarang gini suaranya. Cetak-cetak doang. Kalau yang kedua dia ada yang suaranya baru nih. Di expander juga bisa dirubah, tapi suaranya nggak kayak gini. Ini baru nih. Oke. Ya, selebihnya menu-menu biasa kayak gitu. Dan itu semua buat kontrol instrumen clusternya, dia pakai tombol yang ada di sebelah kiri setir sini ya. Nah, terus tadi kan di depan gue udah jelasin tuh kalau ada radar dia di logo Mitsubishi-nya. Itu fungsinya buat salah satunya ini nih. Buat adaptive cruise control ya. Jadi mobil ini bisa ngikutin mobil depan gitu ya. Kalau mobil depannya berhenti, nanti kecepatannya dia menyesuaikan gitu. Bisa sampai stop. Cara aktifin dari sini kita pencet yang bagian atas. Kita nyalain dulu dan bisa dipilih jaraknya mau yang deket, sedekat apa gitu. Ada 3 level. Ya, kayak gitulah. Oke, sekarang kita ngomongin dari posisi duduknya. Posisi duduknya ini dia buat pengaturannya dia udah elektrik, tapi khusus buat pengemudi aja ya. Bagian kirinya dia masih manual. Ya, dan bisa diaturnya lumayan jauh nih. Oke. Terus setirnya dia juga pengaturannya bisa teleskopik dan bisa tilt juga.
kunci lagi. Ya, dan pegangan setirnya dia juga enak ya. Kulitnya juga lumayan enak buat digenggam. Dan di belakangnya dia ada pedal shift. Dan seperti biasa, pedal shift Mitsubishi enak dia. Tuh. Solid gitu, bukan plastik doang. Oke, kita lihat ke bagian tengahnya. Ini kalau kalian lihat di sini, ini sebenarnya dia ada dashcam, tapi ini optional ya. Jadi bukan bawaan dari si Pajero ini. Ngomong-ngomong, kita udah pernah bikin videonya mengenai dashcam ini, itu di Expander ya, dia ada pilihan optionalnya. Kalian bisa lihat di IGTV yang udah pernah kita buat, kita taruh linknya di deskripsi. Spion tengahnya dia udah auto dimming ya, tapi dia bezelnya nih masih tebel banget nih, ya gitu. Jadi belum kelihatan mewah untuk bagian spion tengahnya. Bagian bawahnya dia head unitnya. Untuk yang tipe Ultimate 4x2 ke bawah, dia bentuknya kayak gini. Kalau misalkan yang 4x4 dia beda sendiri buat head unitnya, tapi semuanya udah ada fungsi koneksi ke HP ya. Dan untuk yang tipe Ultimate 4x4 itu dia head unitnya terintegrasi sama si cluster instrumen di sini gitu. Nah, dia juga di head unitnya udah ada aplikasi ya kayak My Mitsubishi, M Connect, M Lifestyle gitu. Tapi untuk pakai aplikasi itu kita harus sambungin ke HP dulu gitu. Jadi kita nggak bisa coba sekarang. Oke, terus di bagian bawah sini dia ada tombol hazard, dan buat buka tutup bagasinya dia ada tombol di bagian sini. Dan ini cuma ada untuk tipe yang Ultimate ya. Ultimate kalau yang ke bawah yang Dakar biasa itu nggak ada tombol di sini. Buat pengaturan AC-nya dia di sini udah dual zone, udah digital, dan ada mode autonya juga. Terus di bagian bawahnya lagi colokan 12 volt, terus ada colokan USB juga. Nah, terus kita lihat ke tuas transmisinya, ini kalau menurut gue dia agak kurang ergonomis. Memang bentuknya keren, kotak gitu ya. Kalau dipegang juga rasanya maco gitu. Cuman buat di operasinya itu kita nggak bisa yang kayak begini nih tangannya. Jadi tangannya harus pegang dari atas dan tekan tombol buat unlocknya itu pakai jari tengah. Nah, kayak gini gitu. Kalau kayak gini dia aneh rasanya tuh. Tangan kalian mentok di bagian bawahnya. Dan dia ada mode manualnya juga ya. Untuk transmisinya dia masih pakai transmisi konvensional biasa, otomatiknya dia 8 percepatan. Gokil. Kita lihat lagi ke bagian bawahnya, dia untuk rem parkirnya udah elektrik dan ada fitur auto hold-nya juga. Dan di sebelah kiri sini dia ada tempat penyimpanan yang kecil banget, nanggung. Karena ini untuk tipe yang 4x2, jadi dia di sini buat tempat penyimpanan. Kalau yang 4x4 dia di sini buat transfer case-nya, buat pemilihan mode 4x4-nya. Dan ini bisa dilepas loh. Lucu kayak keranjang gitu. Di bagian bawahnya lagi dia ada cup holder, dan di sini ada armrest yang sayangnya nggak bisa dimaju mundurin posisinya. Jadi kalau buat tangannya mesti agak mundur begini ya. Mesti kayak Dominic Toretto posisi nyetirnya. Kayak gitu. Di bawahnya ada center console box yang kapasitasnya lumayan gede. Dan untuk yang di bagian sini di door trimnya ini ada handle. Cuman handle-nya ini dia masih plastik biasa semua. Kalau misalkan yang di Thailand sana itu udah dilapisin kulit ya, jadi kelihatan lebih elegan dan lebih enak dibuat digenggam tangannya ya. Ya udahlah. Dan kalau kalian lihat ini dia warna interiornya beige untuk kursinya dan door trimnya sini. Ini khusus untuk tipe yang Ultimate 4x2. Selain tipe itu, interiornya warnanya hitam. Oke, sekarang kita masuk ke baris keduanya, Pajero Sport Ultimate. Oke, untuk baris keduanya kalau dari posisi duduk sih sebenarnya sama ya. Jadi di posisi kakinya agak tinggi nih, dan di sini paha kita ya nggak terlalu ke support ya. Kayak gini rasanya. Dan untuk orang yang kayak gue, tinggi gue 180 cm, ini sih legroom masih lega ya. Ini tadi posisi gue nyetir, di sini legroom masih lega, dan headroom, nah headroomnya tinggal sisa sedikit nih, tinggal segini doang. Tapi memang ciri-ciri mobil leather frame tuh kayak gini ya, kakinya agak naik dan atapnya agak pendek gitu. Dan kalau untuk fitur di sini ada pengaturan AC, dia ada cuman on off sama blowernya doang, dan ada lampu juga di bagian sini. AC-nya keluarnya dari sini ya. Ini lumayan deket banget ke kepala nih. Terus di sini sandaran, dia headrest cuma dapat 2 buah, kiri sama kanan, dan di sini ada armrest yang ada cup holdernya dan bukanya soft opening. Keren. Ya. Terus di bagian sininya, di bagian konsol tengah, ini dia ada colokan USB 2 buah dan ada colokan AC 220 volt. 150 watt ya. Ini colokan yang kayak di rumah gitu loh. Jadi kalau kalian mau bawa laptop gitu, ini bisa nge-charge di sini. Ini convenient nih, enak nih. Dan di bagian sini juga dia ada layar ya, ada monitor. Ini buat masukin DVD-nya dia di sini nih. Jadi bukan di depan. Ini ada tombol powernya, terus tombol eject sama ini buat ngebukanya. Nah, dan dia lumayan solid ya, nggak ngeplek gitu. Ya lumayan lah buat nyetel apa ya, Baby Shark kali ya. Bisa pakai layar di sini kayaknya
anak-anak kecil gitu. Oke, sekarang kita bahas baris ketiganya. Dia buat pelipatannya one touch tumble ya. Cuman sayangnya buat bagian yang kecilnya tuh ada di sebelah kanan gitu. Padahal ini mobil kan marketnya kayaknya lebih banyak buat negara-negara Asia Tenggara ya. Akan lebih aman kalau kita masuk baris ketiganya itu dari kiri gitu. Tapi ya udah, nggak apa-apa. Ini dia, kita buka one touch tumble. Buat aksesnya, kita lihat. Oh, lumayan gampang. Oke. Wah, ini tapi senderannya terlalu tegak nih. Kita rebahin dulu. Oke. Waduh. Ini buat orang yang setinggi gue 180 cm ini nggak nyaman banget duduk di sini ya. Kepala gue mentok. Mentok banget ini, nggak bisa nyender jadinya. Kaki juga mentok, nggak ada legroom. Ya, gue nggak saranin buat orang-orang gede sih di sini. Mungkin buat anak kecil yang cocok ya. Di baris ketiganya ini untuk sebelah kanan ya, ada cup holdernya. Sebelah kiri nggak ada. Terus ini ada AC-nya juga. Ya, udah fitur itu aja. Buat bagian belakangnya. Udah, sempit. Mesinnya dia masih pakai mesin yang lama ya, kodenya 4N15, 2400 cc MIVEC diesel dengan teknologi variabel geometri turbo. Tenaganya 181 PS dan torsinya 430 Nm. Oke, kita sampai di kesimpulan. Ya, memang si Pajero ini dia sayangnya telat ya datang ke Indonesia ya. Udah ditunggu-tunggu dari 2019, baru datang tahun 2021 ini. Tapi kalau kita lihat dari perubahannya sih, bukan sekedar tampangnya doang yang lebih elegan, lebih maco, lebih fresh gitu, tapi dia fitur-fitur safety-nya juga di-upgrade, jadi banyak banget. Oke, kira-kira begitu aja buat first impression review kita mengenai si Pajero Sport Dakar Ultimate ini. Nah, jadi dengan perubahan tampilan dan juga fitur, apakah menurut kalian Pajero ini menjadi semakin worth? Komentar di bawah ya. Oke, jadi gitu aja buat video first impression kita mengenai si Mitsubishi Pajero Sport Dakar Ultimate. Ya, kalau misalnya kalian suka, tekan like, komen, dan subscribe. Kalau misalnya kalian belum, tekan juga tombol lonceng supaya kalau kita upload video baru langsung masuk notifikasi ke HP kalian. Gue Grady, sampai ketemu di video berikutnya. Dadah!